Sobat Lab, selamat datang di laboratorium. Oke, untuk hari ini kita akan praktikum salah satu praktikum yang ada di Fisika Dasar 2, yaitu cepat rambat gelombang longitudinal. Bersama saya asisten praktikum Andi Azhari. Oke. Untuk tujuan dari percobaan ini ada dua, yaitu menyelidiki faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang longitudinal pada tabung gas, dan yang kedua adalah menentukan cepat rambat gelombang longitudinal pada tabung gas. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kita kali ini ada beberapa. Yang pertama itu ada audio generator. Yang kedua ada tabung visko, ya. Ini adalah tabung longitudinal atau tabung organa tertutup. Nah, kemudian ada yang mana di dalamnya ada speaker, kemudian ada penggaris juga. Jadi ada skala di dalamnya. Kemudian kita juga ada sound level meter yang kita gunakan untuk mengukur besarnya level suara yang didapatkan dari alat ini. Ini terhubung dengan kabel yang dihubungkan dengan mic yang masuk ke dalam pipa tabung, yang mana di ujungnya ini ada speaker. Ini, bagian ini adalah speakernya. Jadi nanti prinsip kerjanya pada praktikum kita akan menentukan frekuensi tertentu menggunakan audio generator dengan settingan sebagai berikut. Levelnya pada 5, untuk voltnya kita 100, untuk jenis gelombangnya adalah sinusoida, kemudian frekuensinya kita kali 100, jadi ketika di angka 4 ini adalah 400 Hz ya. Nah ini. Jadi ketika diberikan frekuensi, maka dia akan membunyikan speaker. Nah, speaker akan menembakkan gelombang bunyi pada tabung organa terbuka kita. Nah, tabung kita tabung terbuka ya. Nah, ini akan ditangkap di sini berapa frekuensinya atau gelombangnya. Yang akan kita dengarkan secara langsung itu nanti adalah bunyi yang nyaring. Ketika terdapat bunyi yang nyaring, maka itu adalah simpul. Maka untuk menentukan panjang gelombang kita memerlukan 2 simpul. Artinya ada 2 titik yang mana merupakan frekuensi atau suara paling nyaring yang kita dengar. Sehingga dari dua frekuensi yang nyaring tadi kita dapat menentukan mana yang namanya satu gelombang. Karena satu gelombang terdiri atas satu gunung dan satu lembah. Yang mana kalau dia pada tabung, maka dia akan muncul perut dan simpul. Nah, karena di sini adalah longitudinal, itu tadi pada transversal, pada longitudinal, maka yang kita lihat adalah rapatan atau renggangan dari suatu frekuensi suara. Nah, di mana frekuensi suara yang gelombangnya berupa rapatan itu akan kita sebut sebagai perut, yang renggang kita sebut sebagai gunung. Maka kita akan mencari 2 titik rapat suara yang mana suaranya menjadi paling nyaring. Oke, bagaimana gelombang longitudinal digambarkan dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan menggunakan alat yang namanya slinky. Alat yang namanya slinky adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah slinky. Nah, bagaimana kita menggambarkan longitudinal dengan menggunakan slinky adalah dengan melalui permainan menggeser slinky. Nah, misalkan seperti ini, dengan kita renggangkan slinky-nya, kemudian kita berikan tekanan. Nah, kalau kita lebarkan lagi,
Ya, seperti itulah permainan Slinky yang dapat digunakan untuk menggambarkan yang terjadi pada gelombang longitudinal. Oke, kita lanjutkan pada percobaannya. Jadi pada percobaan ini yang kita manipulasi adalah frekuensi. Jadi yang kita rubah adalah frekuensi ini. Kita akan menggunakan 400, 500, 600, dan 700. Nah, mungkin kita bisa memilih 3 frekuensi dari frekuensi-frekuensi tersebut. Baik. Yang akan kita respon adalah panjangnya satu gelombang. Jadi yang akan kita cari adalah 2 simpul tertinggi, frekuensi tertinggi. Baru kita cari berapa sih panjangnya satu gelombang. Nah, dari panjangnya satu gelombang maka akan kita ketahui berapa cepat rambat gelombang longitudinal yang ada pada tabung organa terbuka yang kita punya. Nah, nanti akan kita lihat dan kita dengar ya. Jadi nanti akan kita dengar mana suara yang paling tinggi, dan kita juga bisa mengamati melalui sound level meter. Atau kita juga bisa menggunakan osiloskop seperti itu. Apa yang kita kontrol? Yang kita kontrol adalah besarnya tegangan, besar hambatan dari speaker yang kita gunakan. Speaker yang kita gunakan ini adalah 0,5 watt dan hambatannya adalah 8 ohm. Itu harus tetap kita gunakan dengan nilai segitu. Kemudian frekuensinya ratusan tadi itu. Manipulasi wave-nya atau jenis gelombangnya kita menggunakan sinusoida. Oke, baik, mari kita coba lakukan percobaannya. Pertama, pastikan mic tersangkut di batas bantalan. Itu ada satu lubang ya. Nah itu. Jadi ketika kita lihat, nah itu harus berada pada titik yang pas. Susah juga fokusnya. Coba kita fokus lagi, bisa nggak ya? Nah itu. Nah nanti akan kita tarik menggunakan bilah yang ini. Jadi ini harus diputar dulu dikit dan kita paskan di ujung. Seperti ini. Nah, ketika kita nyalakan audio generatornya, maka akan terdengar suara yang cukup berisik ya. Oke. Maka sambil mendengar suara itu, kita juga akan mengamati sound level meter. Kita akan lihat dia di frekuensi tertinggi ya. Sambil ditarik perlahan-lahan. Sound level sudah mulai naik. Turun. Jadi kita cari titik tertingginya, dan kalau kita dengar suara yang paling mengganggu. Ini ya. Ini yang paling nyaring ya. Satu. Ini satu gelombang. Bukan, satu simpul. Kita rapatkan. Oke, masih naik. Nah, ini udah mulai turun, maka di yang paling tinggi tadi ada di sini ya. Nah, ini adalah satu gelombang. Maka kita perhatikan jaraknya.
Jika terasa terganggu bisa kita matikan dulu. Nah, nanti kita lihat ini sekitar 20,3. Ya, 20,3 cm. Nah, ini adalah panjang satu gelombang pada frekuensi 400 Hz. Nah, nanti kita coba lagi pada frekuensi yang 500 Hz. Tentu dengan suara yang lebih nyaring. Nah, percobaan ini akan kita lakukan sebanyak 3 kali. Artinya kita akan dapat 3 besar panjang gelombang pada frekuensi yang sama. Jadi dilakukan 3 kali, datanya berulang. Dan kita akan dapat 3 nilai lambda pada frekuensi yang berbeda-beda. Jadi ada 3 manipulasi. Seperti itu. Ya, berikut adalah gambaran dari praktikum cepat rambat gelombang longitudinal yang akan kita lakukan. Ya, nanti kita akan menganalisis hasil pengamatan kita untuk menentukan cepat rambat gelombang bunyi. Nah, yang kita dapat datanya seperti ini. Jadi kita akan melihat pada frekuensi, 3 frekuensi tertentu, kita lihat berapa panjang gelombangnya sebanyak 3 kali atau pada pengukuran berulang. Ya, berikut praktikum kita. Sampai bertemu di kegiatan lab berikutnya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu untuk memberi gambaran terkait praktikum cepat rambat gelombang longitudinal pada praktikum fisika dasar 2. Saya akhiri, bye-bye. Sampai bertemu lagi.